Nah, uji yang terakhir, uji rata-rata ANAFA yang terakhir yang akan kita pelajari adalah uji SCIVI. Ya, uji ini digunakan jika uji yang dikehendaki tidak saja berbentuk pasangan, melainkan merupakan kombinasi linier dari pelakuan. Jadi bentuknya seperti kontras, tapi dia tidak perlu ortogonal. Ya, jadi hanya kontras saja. Nah, uji SCIVI ini lebih umum dibandingkan uji Newman Class lebih umum karena di sini tidak hanya bisa membandingkan dua ya, tapi seperti kontras tadi ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun kontras ya yang akan diinginkan ya. Kemudian dihitung harganya. Jadi sini kontras saja, tidak perlu kontras ortogonal. Kemudian kita tentukan alfanya dan kita tentukan derajat kebebasan pembilang V1 yaitu K-1 dan penyebut itu sigma NI dikurangi K. Nah, karena di sini sama ya. Jadi N1, N2, N3 dikurangi K. Nah, kemudian kalau kira-kira beda sama enggak? Sama saya kira ya, sama semua sampelnya dijumlahkan dikurangi K. Untuk ANAFA di sini nanti kita pakai tabel F lagi ya, pakai tabel F lagi. Kemudian kita hitung besaran A, di mana A itu adalah K-1 dikalikan F. F pada langkah 2 ini. Kemudian langkah yang keempat menghitung kekeliruan baku tiap kontras ya, yaitu kata kekeliruan dikalikan dengan sigma dari N ini adalah banyaknya sampel masing-masing kelompok ya, dikalikan dengan apa koefisiennya ya, koefisien dikuadratkan dikalikan N-nya kemudian dijumlahkan. Yang kelima adalah ada ini kriterianya ya. Kalau KP ya yang kita peroleh pada langkah 1 lebih besar dari A kali A kali ini SKP, maka hasil pengujian dinyatakan signifikan. Atau jika ini harga mutlak dari KP ya, harga mutlaknya dari KP itu lebih besar dari A tadi kali SKP ini, maka H0 ditolak. H0 ditolak itu artinya kontras sama dengan 0, artinya apa? Sama dengan 0 itu artinya tidak ada perbedaan. Jadi kalau H0 ditolak itu tidak ada perbedaan ya. Kalau lebih besar itu tidak ada perbedaan. Kita lihat contohnya di sini masih dengan contoh sama ya. 3.2. Di sini langsung saja kita akan membuat kontras ini ya, kan kita akan bandingkan pelakuan 1 dengan 2 yaitu pagi dan siang. Kemudian yang kedua kita akan bandingkan rata-rata pada siang hari, pada pagi hari dengan rata-rata siang, siang, sore dan malam ya. Jadi ini J1 versus J2, J3, J4 ya. Jadi rata-rata J1-nya nanti dibandingkan dengan rata-rata pagi, siang, sore. Ini tentu kontras ya, karena negatif 1 tambah negatif 2 tambah negatif 1-nya ada 3, ditambah 3 maka ketemunya 0. Tadi sekali lagi tidak perlu diuji kontras ortogonalnya ya. Di sini dari contoh ya, kita sudah punya nilai J1, J2, J3, J4-nya. Nah, di sini kita K1-nya adalah kita bandingkan J1, J2 ya. Ini 286, sorry. 286 dibandingkan dengan 292, hasilnya negatif 6. Ya. Silahkan yang K3 nanti berarti kalian bisa menyesuaikan ya. 3J1 dikurangi J2 dikurangi J3 dikurangi J4. Kemudian kita tentukan V1, DK pemilihan dan DK penyebut. Ini kita ambil dari tabel ANAFA-nya ya. Nah, tabel ANAFA F yang sudah pernah ya kita berikan. Nah, ini ya 316 ini ya. 316. Nah, ini yang 50 coding juga 316, yang tidak di coding juga 316 ya, DK pembilang dan DK penyebut seperti itu. Kemudian kita lihat tabel F-nya. Nah, buka tabel F-nya. Buka tabel F-nya, kita pakai 0,05 ya. 0,05 di sini 316 ya, V1-nya 3 dan ininya 16 kita peroleh
3,24 ini ya, 3,24. Kemudian selanjutnya menghitung berdasarkan A kali ini ya tadi ya. Nah, 3 kali 3,24 hasilnya 3,12. Kemudian yang keempat menghitung kekeliruan baku. Jadi kuadrat tengah kekeliruannya 12,7 dikalikan dengan sigma dari koefisiennya dikuadratkan, ya kan? Kemudian dikalikan dengan n-nya masing-masing kelompok, kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 11,27. Maka ini nanti menyesuaikan ya. Berarti ini apa? 12,7 kali ya 5 ininya kali berapa? 3 kuadrat ditambah 5 kali negatif 1 kuadrat gitu ya, ditambah 5 kali negatif 1 kuadrat dan seterusnya. Itu untuk SK2 nya. Oke, sekarang menghitung A kali SK1. A nya adalah 3,12, SK1 nya 11,27, hasilnya 35,16. Nah, di sini kita masuk ke kriteria ya. Jika harga mutlak dari K1 lebih dari, tadi hasilnya H0 ditolak. Nah, di sini karena kurang dari, ya kan, ini kan 6. Ini 35,16, maka H0 diterima. Artinya kalau H0 diterima apa tadi? Ya, kalau H0 ditolak tadi kan sama ya. Nah, ini karena H0-nya ditolak, maka tidak terdapat perbedaan antara perlakuan 1 dan perlakuan 2. Nah, yang B nanti silahkan dicoba. Jadi ini bisa kita bandingkan ya, hasilnya apakah sama dengan uji yang lain. Ini kita membandingkan uji 1 dan 2, hasilnya tidak terdapat perbedaan. Coba kita cek dengan uji Newman Cross ya. Tadi 1, 2 tadi kita uji hasilnya kurang dari juga ya. Kurang dari tadi artinya apa? Tidak ada perbedaan juga ya, sama. Kemudian coba kita yang kontras ortogonal tadi kita nguji nggak yang C1, C2. Kita cek ya. Kontras berapa? C1, C2 itu? Oh, tidak kita cek ya. Kita hanya bisa ngecek untuk yang uji Newman Cross dan uji Schivy yang C1, C2. Nah, seperti itu Mas dan Mbak sekalian, uji rata-rata serahan nafas materi kita hari ini silahkan dipelajari dan dilengkapi beberapa bagian yang masih kosong. Selamat belajar. Semoga dimudahkan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.